Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Miftahkul. Salam Nusantara, jumpa kita lagi di Cemil Ceramah Ilmiah. Tema kita kali ini saya rangkai yaitu dakwah santun bukan dengan caci maki beruntun. Fenomena akhir ini kita lihat ada beberapa mereka-mereka yang berdakwah gitu dengan kasar, dengan keras, tanpa memikirkan pola-pola dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah-dakwah kasih, dakwah-dakwah yang penuh rasa sayang kepada umat. Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu di dalam berdakwah sangat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Beliau dakwah dengan senyum, beliau berdakwah dengan penuh kasih sayang, beliau berdakwah tanpa mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati orang. Beliau sangat mengetahui bagaimana kondisi daripada audiensnya. Nah, di dalam kita berdakwah itu, kita tidak boleh melakukan penetrasi kata-kata yang kasar, yang penuh dengan caci maki. Maka berdakwahlah dengan santun, karena kesantunan itu merupakan adab di dalam kita berdakwah. Rasulullah SAW, beliau itu adalah insan yang lembut, insan yang penuh kasih. Maka beliau itu innama bu'istu rahmatan, aku itu diutus membawa kasih sayang, membawa rahmat. Nah, dalam berdakwah jangan sampai kita menghina, jangan sampai kita mengeluarkan bahasa hewani, jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang membuat orang lain itu menjadi terkejut, tercengang, bukan karena kekaguman, tetapi karena kok begini ya Ustadz ini ya, kok begini ya yang dikatakan ulama ini ya, kok nggak sejuk-sejuknya gitu bahasanya, kok nggak adem-ademnya gitu ceramahnya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dalam surat Toha ya, kita lihat bagaimana sistematika dakwah yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memberikan nasihat, mendakwahkan dengan penuh kesantunan. Ini disebutkan ya dalam surat Toha ayat 44, faqula lahu qawlan layyina, maka sampaikanlah kepada Fir'aun perkataan yang qawlan layyina, yang lemah lembut. Nah, bayangkan Fir'aun ini sudah mengaku jadi Tuhan. Tidak ada dosa yang lebih besar lagi kecuali mengaku jadi Tuhan. Tetapi Musa dan Fir'aun diarahkan oleh Allah tetap juga berdakwahlah dengan santun. Apa penjelasan ini tentang ayat kata qawlan layyina itu? Kita cek and recheck di dalam surat Toha tadi kan, saya merujuk kepada tafsir Hadaiqur Ruhi wa Raihan karya Syekh Muhammad Amin Abdullah Al-Urami Al-Alawi
Al-Harari Asy-Syafi'i. Kata beliau, faqula, maksudnya antuma, yaitu Nabi Musa dan Harun. Faqula lahu di situ adalah Fir'aun. Qaulal layyina, maksud daripada qaulal layyina itu sahla, yaitu berdakwahlah, sampaikan kata-kata yang sangat mudah, yang praktis. Atau makna yang lainnya, kalimahu billaini wa rifqi, sampaikanlah dakwah itu billaini, yaitu dengan layyin, dengan lembut, wa rifqi, dengan penuh kasih sayang, min ghairi khushunatin wala ta'nifin, dakwah dengan tanpa khusyunah, kata-kata yang kasar, yang keras, wala ta'nif, bukan dengan dakwah yang mencela, mencaci maki, memojokkan, mendiskreditkan. Ini dia yang harus kita terapkan. Jadi sebagai ulama-ulama, sebagai ustadz-ustadz, sampaikan dong dakwah itu dengan santun. Dakwah bukan menghina, tapi dakwah dengan penuh makna. Dakwah bukan ngajak berantem, tapi dakwah bikin suasana tentrem. Dakwah bukan dengan caci maki, tapi dakwah dengan sepenuh hati. Dakwah jangan sampai dengan kata-kata kotor, tetapi jadikan dakwah itu sebagai promotor untuk menggerakkan kebaikan dimanapun kita berada. Nah, jadi orang yang lembut itu penting di dalam agama. Dan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahlul jannah thalathah, bahwa yang dikatakan penduduk surga itu 3. Nah, salah satunya adalah rajulun rahimun raqiqul qalbi, yaitu seorang laki-laki yang penuh kasih sayang, raqiqul qalbi, dan lembut hatinya. Nah, ini digaransi oleh Nabi Muhammad bahwa orang yang lembut, perangainya yang penuh kasih sayang, ini yang masuk surga. Renungkanlah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dakwah yang fleksibel, yang komprehensif, yang capable, yang akuntabel benar-benar harus ada pada diri seorang dai, ustadz, ataupun ulama. Jumpa lagi di cemil-cemil selanjutnya. Semoga kita penuh dengan kasih sayang, mencerahkan, mencerdaskan. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.